kita, kajian Minhajul Talibin. Dan surprise sekali malam ini kita kedatangan Ustadz Abdul Hakim. Abdul Hakim tanpa abdat kalau ini. Dibedakan ini. Alhamdulillah kembali mengunjungi kita, dan tentu kita akan sangat berharap banyak faidah yang bisa kita dapatkan dari beliau. Apalagi kalau kita mengkaji mazhab Syafi'i, ya, sedikit banyak kalau di Masjid Al-Mubarak itu ya Syafi'i gitu kan. Tentu akan banyak perkembangan atau apalah gitu yang berkembang di kalangan Syafi'i mutaakhirin ini, yang mungkin di masa lalu atau di mutaqaddimnya nggak dikenal. Kalau mutaakhirin dari contohnya lafaznya seakan-akan menjadi sebuah apa itu Syafi'i, mazhab resmi Syafi'i gitu kan, lafaznya gitu. Padahal di mutaqaddimnya juga nggak dikenal. Tapi di mutaakhirinnya itu seolah-olah menjadi standar gitu. Nah, bagaimana itu bisa berkembang? Ya, itu perlu ditelusuri sejarahnya, sejarah perkembangan mazhab Syafi'i itu sendiri. Baik, minggu yang lalu kita membahas tentang nawaqid atau asbabul hadath kalau istilah Imam Nawawi di sini. Dan sebagaimana disebutkan dalam Minhaj ini, bahwa asbabul hadath hanya ada 4. Yang pertama apa? Masih ada. Furuj syai'in min al-qubuli aw ad-dubur illa al-mani. Ya, kedua zawalul aqli, 3 iltiqa bisfat al-basharat ar-rajul wal mar'ah. Keempat massu qubul al-adami aw qubul al-adami aw duburihi di batinil kaf. Dan ini semua kita sudah sempat bahas kemarin, kecuali yang nomor 3 ini, yaitu iltiqa bisfat ar-rajul wal mar'ah, yang memang menjadi khilafiyah di antara para ulama. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, mohon dihafalkan ya, paling enggak satu ayat dihafalkan. Jangan sampai surah Al-Maidah ayat 6 juga tidak hafal, tapi sudah berbicara masalah waliul amri segala macam. Baik, di situ disebutkan aula mastumun nisa, sebagaimana sudah kita bahas. Nah, inilah yang menjadi dalil dari Asy-Syafi'i. Dan di kalangan sahabat pun ada perbedaan pendapat, penafsiran tentang aula mastumun nisa itu, karena Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud berpendapat itu adalah madunal jima'. Kalau dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan juga, dan isnadnya sahih ke mereka, madunal jima'. Jadi bukan jima', berarti persentuhan. Sementara mazhab Ahnaf berdalil dengan pernyataan Ibnu Abbas yang juga menyatakan itu adalah al-jima'. Ketika terjadi perdebatan dengan antara murid-muridnya, Ibnu Abbas mengenangkan yang mengatakan itu adalah jima'. Dan juga ada beberapa sahabat lain. Artinya di kalangan sahabat sendiri ada beda dalam penafsiran. Jadi perbedaan ini kuat. Nah, yang kemudian menjadi hujjah adalah dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja lis-salati wa lam yatawadda. Dalam Musnad Ahmad hadatsana Waqi', hadatsana Al-A'mash, Habib bin Abi Thabit an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi wa kharaja lis-salati wa lam yatawadda. Faqultu ma hiya illa anti qala fadhahika. Urwah bin Zubair di sini, dalam Musnad Ahmad sih disebutkan Urwah bin Zubair, tetapi sebagian mengatakan itu bukan Urwah bin Zubair, tapi Urwah al-Muzani, karena dalam Sunan Ibnu Majah disebut Urwah al-Muzani. Tapi sepertinya memang yang kuat itu adalah Urwah bin Zubair. Mengapa mereka mengatakan itu Urwah al-Muzani? Karena berpedoman pada perkataan Sufyan ats-Tsauri bahwa
Habib bin Abi Sabit tidak pernah meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, melainkan dari Urwah al-Muzani, dan Urwah al-Muzani majhul. Sementara Habib bin Abi Sabit dinyatakan oleh para ulama mutaqaddimin seperti Al-Bukhari tidak pernah ketemu dengan Urwah bin Zubair. Berarti sanad ini munqati'. Ini berusaha dibela oleh Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid atau Istizkar. Dia mengatakan bahwa Habib bin Abi Sabit ketemu dengan yang lebih tua, yang lebih dulu meninggal daripada Urwah bin Zubair. Tetapi dia jadi imkaniyatul liqa'nya ada. Imkaniyatul liqa'nya kemungkinan pertemuan dengan Urwah bin Zubair ada, sehingga sanad ini dihukumi bersambung. Tapi ini jelas tidak cukup untuk menjadikan sanad itu bersambung, karena salah satu syarat sanad itu bersambung adalah bukan sekedar imkaniyatul liqa', tapi minimal ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa telah terjadi sama. Karena banyak juga yang liqa' tapi tidak sama. Bahkan yang mudah liqa' tetapi tidak sama dalam beberapa hadis. Seperti Hasan al-Basri kepada Abu Hurairah. Secara taktik dia hanya mendengar 4 hadis dari Abu Hurairah. Sementara banyak dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Secara dan itu yang disebut orang atau kalangan mutaakhirin dengan al-mursal al-khafi. Sementara dan juga misalnya dia juga ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi para ulama mengatakan tidak ada samanya dari Ali bin Abi Thalib. Hasan al-Basri memang unik, sampai-sampai Dr. Syarif Hatim Al-Auni membuat disertasi doktor khusus untuk membahas Hasan al-Basri doang. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Habib bin Abi Sabit ini bertemu dengan Urwah bin Zubair sehingga sanad ini bisa diputuskan munqati'. Baik, munqati' berarti dhaif. Cuma secara perawi semuanya thiqah. Semua perawi jamaah. Baik, berarti munqati' sanad itu. Lalu siapa lagi yang meriwayatkan itu dari Urwah? Ada Hisham putranya Urwah yang meriwayatkan itu dari Urwah, tetapi juga kalau Al-Baihaqi dalam kitab Al-Khilafiyat disebutkan semua jalur-jalurnya, lalu dia lemahkan semuanya. Kalau nggak salah Ad-Daraqutni dalam Sunan Ad-Daraqutni dia mengatakan ini salah, ini harusnya bukan hadis itu, jadi terjadi al-khata dalam riwayat Hisham bin Urwah itu. Yang ada adalah bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala wa huwa sha'im. Jadi dia alihkan ke hadis itu. Makanya perlu kita teliti benar nggak pengalihan itu. Soalnya sepertinya Al-Baihaqi Syafi'i, Ad-Daraqutni Syafi'i. Jadi mungkin saling bela antar mazhab. Makanya kemudian Az-Zailai dalam Nasbur Rayah, sebelumnya adalah gurunya Ibnu At-Tarkumani ya, dalam tahlilnya terhadap Sunan Al-Kubra, membantah semua dalil-dalil Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyat itu. Menarik hadis ini sebenarnya untuk ditahlil. Tapi ada beberapa ada riwayat jalur lain, yaitu jalur Ibrahim At-Taimi dari Aisyah, dan jalurnya sahih sampai ke Ibrahimnya, dengan asumsi bahwa Abu Rawh yang meriwayatkan dari Ibrahim adalah hasanul hadis minimal, karena ada juga yang melemahkan dia. Maka terlihat kalau kita anggap hadis Ibrahim At-Taimi sahih sanadnya sampai ke Ibrahim, tapi dia tidak ketemu dengan Aisyah, karena dia ketemu dengan Aisyah waktu dia masih kecil dan tidak ada sama. Jadi munqati' juga, berarti sudah ada 2 munqati'. Kalau kita abaikan dulu sanad Hisham bin Urwah, Habib bin Abi Sabit, Urwah munqati', kemudian Ibrahim At-Taimi ke Aisyah, dan ini dalam istilah mutaqaddimin biasa disebut mursal. Kemudian penguat yang lain adalah riwayat yang lain dari Zainab siapa namanya gitu, yang merupakan putri dari Abdullah bin Amr bin As, cucu dari Abdullah bin Amr bin As, yang bertanya kepada Aisyah, dan Aisyah menjawab hal serupa. Apakah ciuman itu membatalkan wudu? Katanya, kata Aisyah, jawaban Aisyah adalah Rasulullah pernah mencium salah seorang istrinya dan berwudu tanpa sholat tanpa berwudu. Itu ada dalam Sunan Ad-Daraqutni. Tapi Ad-Daraqutni mengatakan bahwa Zainab ini majhul, la yuhtaju biha, tidak bisa dijadikan hujjah. Baik, kita dapat 3 jalan kalau begitu. Ada Habib bin Abi Sabit ke Urwah dan dia munqati', dhaif, lalu Ibrahim At-Taimi ke Aisyah mursal, lalu Zainab yang majhul, illatnya majhul. Kalau 3 ini maka bisa
saling menguatkan sebenarnya kalau menurut standarisasi mutaakhirin. Kecuali ada yang syadz, ada yang salah. Nah, Ad-Daraqutni mengatakan, Ad-Daraqutni tidak mengatakan ketiga riwayat ini salah. Tapi karena semuanya lemah, jadi tidak dia anggap saling kuat menguatkan. Wallahu a'lam. Tapi ada lagi riwayat dari Atha. Cuma riwayat dari Atha ini juga diperselisihkan. Karena ada sana dari Abdul Karim ke Atha, kemudian ada juga dari Ghalib ke Atha. Kata Ad-Daraqutni yang benar itu dari Ghalib. Abdul Karim adalah salah sebut dari rawi. Wallahu a'lam. Jadi perlu ditinjau lagi. Kemudian ada lagi jalur dari lupa saya. Pokoknya ada beberapa jalur. Kalau diperhatikan sih mungkin bisa saling kuat menguatkan. Mungkin kalau ada waktu bisa ditakhrij. Hadis Qublah Hisar. Ala kulli hal. Tapi ada satu dalil yang pasti sahih, yaitu yang ada dalam Sahihain adalah ketika Rasulullah SAW sholat kemudian dipencet kakinya oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu beliau sedang berdoa. Nah, Al-Baihaqi berusaha untuk mentakwil ini dengan mengatakan bisa jadi saat itu sedang memakai alas. Itu dijawab oleh Az-Zailai, itu takalluf. Karena bisa jadi juga tidak pakai alas, jadi takwil yang terlalu takalluf gitu. Takalluf artinya terlalu memaksakan takwil, padahal bagaimana mungkin dia sudah memencet tapak kaki Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan juga hadza fil lamis, hadza fil malmus wa kalamuna fil lamis. Padahal di sini disebutkan lamis wal malmus sawa. Baik, oke. Dalam hal itu Rasulullah malmus. Tapi dalam hadis lain yang juga sahihain, Rasulullah memijit betis Aisyah yang berselonjor di hadapannya ketika salat malam. Nah, huwa lamis. Jadi mau lari kemana lagi? Al-Baihaqi. Allahu a'lam. Ada takwilannya lagi nanti. Ala kulli hal, artinya memang dari segi tafsiran pun seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rusyad dalam Bidayatul Mujtahid bahwa tafsiran itu kan aula mastumun nisa itu kalau dari susunan bahasa atau usul bahasa Al-Qur'an memang menguatkan tafsirannya adalah al-jima' sebagai perwakilan dari hadas besar, ya kan? Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, sumalam tajidul ma' fatayammamu, kan gitu takdirnya. Au ala safar, kuntum ala safar walan tajidu ma' fatayammamu. Au ja'at ahadukum minal ghaid walam tajidul ma' fatayammamu. Ja'a ahadukum minal ghaid itu adalah perwakilan dari hadas kecil. Aula mastumun nisa, kalau dia diartikan sebagai mulamasah dan itu hadas kecil, berarti tidak ada perwakilan hadas besar di sini. Tapi kalau dia diartikan jima, baru ada perwakilan dari hadas besar, lengkap. Fatayammamu sa'idan thayyiban illam tajidu ma'. Kan begitu. Nah, itu salah satu wajah yang kuat juga dalam usul Quran. Tetapi dalam qiraat Hamzah dan Kisai bacanya aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa. Tapi tetap saja bisa diartikan lamasa di situ. Baik mulamasa maupun lamasa tetap saja bisa diartikan kinayah kepada al-jima'. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, inna zawjati la yaruddu yada lamis. Ada yang mengartikan di situ adalah lamis, di situ adalah lakin baik. Nggak mungkin bahasanya Rasulullah SAW membiarkan kalau dimaksud dengan lamis di situ adalah jima'. Wallahu a'lam. Oke, ada tanggapan Ustaz Abdul Hakim? Fadhal.